Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Intan. Kali ini di video pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi, muatan pelajaran IPA. Anak-anakku, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas latihan dan selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, kita langsung ke pembahasan IPA, yaitu tentang sumber energi. Nah, anak-anakku, coba lihat gambar berikut ini. Nah, ini ada orang sedang apa ya? Sedang bermain layang-layang. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita membutuhkan energi supaya kita bisa mengerjakan apa yang kita inginkan. Nah, jadi energi itu sebenarnya apa sih? Apa sih energi itu? Nah, energi adalah kemampuan atau usaha yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan kerja. Seperti gambar di atas, ketika kita ingin bermain layang-layang, maka kita membutuhkan energi, kita membutuhkan usaha untuk melakukan atau bermain layang-layang. Misalnya kita harus berjalan dulu, kita harus menarik ulur benang, itu membutuhkan energi. Nah, sekarang kita dapat energi dari mana? Gitu ya. Nah, energi itu didapatkan dari sumber energi. Nah, untuk manusia sendiri, sumber energi itu berasal dari makanan. Nah, apa sih sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Seperti yang sudah Miss Intan jelaskan tadi, bahwa energi dari manusia itu berasal dari apa yang kita makan. Coba bayangkan ketika kamu tidak makan berhari-hari, maka pasti kamu akan sangat tidak memiliki daya, tidak memiliki tenaga untuk bergerak. Nah, maka dari itu kita memerlukan sumber energi untuk bisa bergerak, untuk bisa melakukan sesuatu. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam sumber energi. Nah, apa saja sih macam-macam sumber energi itu? Nah, ini dia. Ini adalah sumber energi utama atau yang terbesar di dunia. Apa itu? Ya, matahari. Kemudian, gambar apa ini? Ini adalah angin. Jadi, angin itu juga bisa menjadi sumber energi. Kemudian, ini adalah air. Sumber energi berikutnya adalah, nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar pengeboran minyak bumi. Ya, kemudian sumber energi berikutnya adalah listrik. Nah, listrik ini adalah sumber energi yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas satu persatu macam-macam sumber energi. Ini adalah matahari, seperti yang sudah kalian tahu. Matahari itu memiliki banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah,
Ini adalah energi terbesar di dunia energi panas yang terbesar di dunia. Nah, apa saja manfaat matahari? Ini yang pertama adalah menerangi bumi. Ini yang menjadikan bumi kita ini menjadi terang benderang, menjadi hangat. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah terjadinya siang dan malam. Jadi, pergantian siang dan malam itu dipengaruhi oleh perputaran matahari. Kemudian, manfaat berikutnya adalah membantu dalam proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Nah, masih ingat? Atau ada yang belum tahu? Proses fotosintesis itu adalah proses pemasakan makanan pada tumbuhan. Nanti kalian bisa lihat atau kalian bisa baca proses fotosintesis itu di buku 3 serangkai. Kalau nggak salah itu ada ya prosesnya. Kalian bisa baca di halaman 25 ya. Nanti kalian bisa baca di buku 3 serangkai di halaman 25 untuk proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini memerlukan cahaya matahari. Nah, manfaat berikutnya adalah membantu dalam siklus perputaran air. Jadi, matahari ini membantu dalam proses perputaran air yang ada di dunia ini ya. Dia berfungsi atau bermanfaat untuk menguapkan air yang ada di daratan. Nah, itu fungsinya. Kemudian manfaat berikutnya adalah, nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar panel surya. Nah, panel surya itu seperti papan yang diberi perlakuan khusus untuk menyerap sinar matahari yang kemudian nanti akan diubah menjadi listrik. Nah, ini biasanya panel surya itu terkenalnya dengan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian manfaat berikutnya adalah, ini pasti tidak asing. Ini adalah menjemur padi. Jadi manfaat matahari yang lainnya itu untuk menjemur padi, mengeringkan baju. Kemudian manfaat berikutnya adalah ini dimanfaatkan oleh para petani garam untuk menguapkan air laut sehingga didapatkan kristal-kristal atau butiran-butiran garam. Nah, ini adalah beberapa contoh manfaat dari matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalian bisa cari contoh yang lainnya ya. Nah, apa itu? Ini adalah angin. Nah, setelah kita membahas matahari, sekarang kita akan membahas angin sebagai sumber energi. Kok bisa sih angin dijadikan sebagai sumber energi? Nah, kita akan bahas ya. Perhatikan baik-baik. Nah, angin itu adalah udara yang bergerak. Nah, kenapa bergerak? Bergeraknya itu disebabkan adanya perbedaan tekanan udara, sehingga ada aliran angin. Kemudian, gerakan angin itu memiliki energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai apa atau bagaimana cara memanfaatkan gerakan angin ini? Nah, ini manfaat angin ya. Yang pertama adalah itu untuk menjalankan perahu layar. Jadi layarnya perahu itu digerakkan oleh angin sehingga perahu dapat bergerak. Kemudian, nah ini pasti kalian sering ini bermain layang-layang. Kalau nggak ada angin, ya layang-layangnya tidak bisa naik ke atas. Nah, maka diperlukan angin
supaya layang-layang bisa naik ke atas. Kemudian, nah ini yang suka olahraga para layang, ini membutuhkan angin supaya dia bisa meluncur, supaya bisa bergerak. Kemudian, nah ini adalah gambar apa? Ada yang tahu? Ini adalah turbin. Nah, sebenarnya ini modifikasi dari kincir angin, tapi ini yang sudah modern. Nah, turbin angin ini digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Apa itu generator listrik? Generator listrik adalah pembangkit energi listrik. Ini banyak sekali turbin anginnya. Nah, ini yang gambar ini banyak sekali, ini disebut pertanian angin, kalau pertanian angin ya. Jadi ini nanti nah ini ada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu istilah untuk angin. Nah, yang terkenal adalah di Desa Mati Rotasi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Jadi di Indonesia itu sudah ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi dia memanfaatkan angin untuk menggerakkan turbin angin untuk diubah menjadi listrik. Canggih ya. Kemudian gambar apa ini? Ini pasti kalian udah tahu, ini adalah gambar air terjun. Nah, berarti kita akan membahas air sebagai sumber energi. Salah satu sifat air adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, aliran air itu yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin nantinya ya. Nah, ini energi gerak dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Jadi dia akan memutar turbin dari gerakan air tadi. Ya, gerakan air terjun dapat digunakan untuk memutar turbin yang akan menggerakkan generator. Nah, air yang digunakan untuk sumber energi ini disebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Ini sudah banyak sekali yang memanfaatkan air ini sebagai PLTA di Indonesia. Nah, ini beberapa contoh saja, beberapa daerah yang sudah memanfaatkan air sebagai pembangkit listrik. Nah, itu ada di Cirata, PLTA Cirata ada di Jawa Barat. PLTA Sempor ada di Jawa Tengah, PLTA Maninjo ada di Sumatera Barat, PLTA Poso 2 ada di Sulawesi Tengah, dan masih banyak lainnya karena sumber daya air di Indonesia itu sangat melimpah sekali. Nah, sumber energi berikutnya adalah minyak bumi. Nah, ini pasti kalian barangkali ada yang belum tahu ya. Minyak bumi itu dari mana sih, Miss, asalnya? Minyak bumi itu asalnya dari fosil. Apa itu fosil? Fosil adalah endapan sisa makhluk hidup selama berjuta-juta tahun. Nah, ini jadi sisa-sisa makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan yang terkubur di dalam kerak bumi, kemudian dia bereaksi dengan gas yang ada di dalam bumi, kemudian dia akan menjadi cairan hitam. Nah, itu yang disebut dengan minyak bumi. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Karena minyak bumi ini ada di dasar bumi atau di kerak bumi, pada lapisan kerak bumi, maka diambilnya dengan cara pengeboran. Ini adalah pengeboran di tengah laut untuk mendapatkan minyak bumi. Nah, setelah dibor,
itu dia akan dilakukan penyulingan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah bahan bakar. Apa saja bahan bakar? Bensin ya, yang biasa kita gunakan untuk bahan bakar motor atau mobil. Kemudian solar. Nah, solar ini biasanya juga dipakai untuk kendaraan yang bertenaga diesel. Kemudian aftur itu bahan bakar untuk pesawat terbang. Kerosin itu biasanya untuk berbagai keperluan lainnya. Nah, ini adalah sumber energi yang paling sering dimanfaatkan oleh manusia, yaitu listrik. Nah, listrik asalnya dari mana? Dari yang sudah Miss Ina jelaskan tadi, ada yang asalnya dari PLTS atau panel surya, ada yang asalnya dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ada yang dari PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, ada yang dari PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ini hasil-hasil dari pembangkit listrik ini kemudian menjadi listrik yang kita pakai di rumah-rumah. Setelah kalian tahu asalnya listrik atau dari mana asalnya listrik, nah selanjutnya, apa saja sih manfaat dari listrik? Yang pertama adalah sumber penerangan. Artinya sumber penerangan di sini adalah sumber cahaya ya. Kemudian menjadi sumber energi. Ya, sumber energi itu yang bisa dipakai oleh nanti alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai penghasil panas. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, energi tadi itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, tetapi energi itu tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Nah, energi bisa dirasakan manfaatnya ketika energi itu mengalami perubahan bentuk. Nah, jadi energi itu dapat mengalami perubahan bentuk. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Supaya bisa dimanfaatkan, tujuannya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Energi yang paling banyak digunakan manusia atau yang paling sering digunakan oleh kita yaitu energi listrik. Energi listrik ini biasanya dipakai untuk alat-alat rumah tangga seperti setrika, kipas angin, blender, AC, kemudian kompor listrik ya maksudnya ya, dan lain sebagainya. Nah, tadi energi itu dapat dirasakan manfaatnya apabila energi tersebut mengalami perubahan bentuk. Nah, bagaimana sih perubahan bentuknya? Kita lihat, ini adalah sedang menyetrika. Yang dipakai adalah alatnya adalah setrika. Nah, setrika itu sumber energinya itu berasal dari listrik. Kemudian dia bisa dipakai untuk menyetrika apabila energi listrik itu diubah bentuk menjadi energi panas. Sehingga dari panas itu pakaian bisa menjadi halus, bisa menjadi rapi. Nah, itu maksud perubahan bentuknya seperti itu. Jadi yang tadinya listrik diubah oleh alat itu atau setrika itu untuk menghasilkan panas sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyetrika atau merapikan pakaian. Kemudian lihat di sini ada gambar kipas angin. Kipas angin ini sumber energinya juga berasal dari listrik, kemudian diubah menjadi energi gerak. Selanjutnya ada televisi.
televisi juga sumber energinya adalah listrik, diubah menjadi energi cahaya, ya. Kemudian energi bunyi, kemudian energi panas, karena kita bisa mendapatkan 3 bentuk perubahan energi sekaligus ketika kita sedang menonton TV. Kita bisa melihat gambar yang berwarna-warni, kita bisa mendengar bunyi, kemudian ketika TV itu dinyalakan lama dalam jangka waktu yang lama, misalnya 1 jam atau 2 jam, maka ketika kita pegang maka kita akan merasakan hangat atau panas pada televisi tersebut. Nah, selanjutnya adalah apa ini? Blender. Nah, blender ini juga sama, sumber energinya listrik, kemudian diubah menjadi energi gerak untuk menghaluskan makanan. Kemudian ini ada microwave. Microwave juga sumber energinya berasal dari listrik dan diubah menjadi energi panas untuk mematangkan makanan atau menghangatkan makanan. Dan masih banyak lagi alat-alat yang kita pakai sehari-hari yang mengalami perubahan bentuk pada sumber energinya. Bisa HP misalnya, AC, lemari es, kemudian ada rice cooker, kemudian ada sepeda motor, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Miss Inan sampaikan. Jika kalian belum mengerti, kalian bisa mengulangi video ini, atau ketika kalian melihat video ini, menonton video pembelajaran ini, kalian bisa menyiapkan coretan atau catatan sehingga kalian nanti tidak akan lupa ketika selesai menonton, nanti lupa apa tadi ya gitu kan. Tetapi ketika kalian sambil mencatat, maka kalian akan minimal akan mengingat apa yang sudah kalian pelajari. Sampai sini dulu anak-anakku, tetap semangat belajarnya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tetap semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.